Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas presentasi dari supply chain yang berupa produk susu sapi. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya Muhammad Fadil Syareza dengan NIM akhiran 168. Saya Joni Bayu Prasetyo dengan akhiran NIM 148. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain drive performan produk susu sapi, eh, di mana yang pertama adanya deskripsi produk. Susu sapi sendiri merupakan salah satu jenis pangan yang memiliki gizi yang tinggi dan sering dikonsumsi bagi sebagian besar masyarakat, khususnya terdapat di masyarakat Indonesia sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan gizi setiap hari, sistem rantai pasok produk susu sapi merupakan sebuah sistem pengaturan yang berkaitan dengan aliran produk, aliran keuangan, aliran informasi dalam proses pendistribusian produk susu sapi dari mulai pembelian sapi, pemerahan, hingga dijual kepada konsumen. Susu skim adalah susu tanpa lemak yang bubuk susu Baca yang dibuat baca yang dengan inti-intinya aja, Nu. Percepat aja, menghilangkan Nu. sebagian besar air dan lemak yang terdapat dalam susu. Selanjutnya, untuk rancangan aliran proses. Dari proses hulu yaitu terdapat peternakan, sapi memelihara sapi perah dan memastikan kesehatannya. Yang kedua, pengumpulan susu. Petugas pengumpul susu mengambil susu mentah dari peternakan dan mengantarkan ke pabrik. Selanjutnya untuk hilir. Dari proses hilir tersebut, pengolahan susu terdapat susu mentah diuji kualitasnya, serta yang kedua pengemasan susu diolah menjadi berbagai produk susu seperti susu UHT, susu yogurt, keju, dan lainnya. Untuk distribusi, yaitu produk susu didistribusikan ke distribusi pengecer dan supermarket. Yang keempat, penjualan produk susu dijual kepada konsumen. Strategi supply chain sendiri terdapat dua, yaitu penjelasan materi pertama. Di sini dari kelompok 3 sendiri menjelaskan pemilihan pemasok yang tepat, memilih peternak sapi perah yang terpercaya. Yang kedua, penjelasan materi kedua, manajemen persediaan yang efektif, mengelola persediaan susu mentah dan produk susu jadi optimal. Selanjutnya yang ketiga, penjelasan materi ketiga yaitu distribusi yang efisien, memilih metode distribusi yang tepat dan efisien untuk mengantarkan produk susu ke konsumen. Yang keempat, penjelasan materi teknologi tersebut memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas supply chain. Hambatan driver di dalam supply chain. Hambatan driver di dalam supply chain sendiri dari kelompok kami menjelaskan fluktuasi harga susu mentah, ketersediaan susu mentah, persaingan yang ketat. Pertumbuhan populasi, urbanisasi di Indonesia meningkatkan permintaan susu yang mudah dibawa dan dimakan. Meningkatnya pendapatan, meningkatnya pendapatan tersebut kemungkinan konsumen untuk membeli susu lebih mahal dan berkualitas tinggi. Eh, Serta kesadaran masyarakat. Dalam kesadaran masyarakat di sini meningkatkan kesadaran kesehatan di Indonesia, mendorong permintaan susu yang lebih sehat. Selanjutnya, eh, dari pembahasan tugas 1 tentang supply chain dari produk susu sapi sendiri atau performance dari produk susu sapi sendiri ini. Yang kedua yaitu tugas dari penentuan lokasi pabrik susu sapi menggunakan gravity location model. Latar belakang sektor yang dominan di Maluku Utara sendiri, yaitu sektor susu di Maluku Utara banyak dipenuhi dari luar daerah dikarenakan produk susu sapi yang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Maluku Utara. Dari data koordinat yang kami dapatkan tersebut terdapat 6 atau maaf 7 untuk kabupaten kota. Yang pertama Halmahera Barat, terdapat perhitungan latitude 1,08, 127,4, ekstensor 330890, northing 11964200. Serta juga terdapat Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Pulau Muratai, Ternate, Tidorit, dan Kepulauan. Untuk perhitungan itu sendiri,
dari hasil dari kami yaitu 0,2570 itu diperoleh dari perhitungan yang kami sudah hitung dari sesuai yang kami dapatkan. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan membanding antara hasil menggunakan dengan metode GIR hanya selisih 0,008155 untuk lintang utara, sedangkan untuk bujur timur hanya selisih 0,0164. Lokasi susu sapi untuk Provinsi Maluku Utara terletak pada Kabupaten Halmahera Timur. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan memasukkan kabupaten kota yang mempunyai dua zona UTM. Untuk selanjutnya dari teman saya Muhammad Fadel Fariza untuk menjelaskan yang sudah poster yang sudah kami bikin. Baik, di sini bisa dilihat poster pertama yang dimana dari pemilihan supplier dari PT Maju Makmur sendiri itu saat ini perusahaan itu memiliki pemasok susu tetap yang sering kali menghambat penjualan pelayanan dan menjaga kualitas produk minuman dan bahan baku susu skimmed dengan beberapa kriteria antara lain kualitas kinerja masa lalu, kesesuaian pengiriman ketepatan waktu dan harga yang ditawarkan, namun pada kedatangannya sering terjadi kekurangan keterlambatan kedatangan bahan baku. Bisa di sini dilihat struktur dari perusahaan itu yang di mana ada perusahaan yang di tingkat hierarki yang paling pertama ada kualitas yang kemudian dilanjutkan oleh performance history. Performance history sendiri adalah background dari perusahaan itu, apakah perusahaan itu menjamin kualitas kualitas dari bahan produk mereka, apakah sampai di konsumen dengan baik dan benar. Yang pertanyaan selanjutnya ada delivery, yang selanjutnya ada harga dan hierarki setelah dilakukan pengecekan di atas hierarki ini kemudian dilanjutkan dengan distribusi ke beberapa daerah seperti Halmahera Timur, Halmahera Utara, Halmahera Barat. Di sini pula dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode AHP diperoleh nilai-nilai prioritas yang ada di laporan. Kesimpulannya adalah pemilihan supplier tersebut alternatif yang terpilih adalah KPSP Halmahera Timur dengan nilai bobot 0,46 yang lebih unggul dari supplier KPSP Halmahera Utara dengan nilai bobot 0,34 dan KPSP Halmahera Barat dengan nilai bobot sebesar 0,20 besarnya nilai bobot dari ketiga. Yang kedua adalah faktor utama yang diprioritaskan dalam pemilihan supplier Medway adalah kriteria kualitas dengan nilai bobot 0,18, performance historinya dengan nilai bobot 0,15, delivery-nya dengan nilai bobot 0,06, dan harga dengan nilai bobot 0,6. Lanjut, poster yang selanjutnya, Nur. Terbesar, Nur. Baik, bisa dilihat di sini ada strategi distribusi dan transportasi yang kami gunakan. Strategi distribusi yang digunakan pada produk Skimet milik ialah produk ialah pro distribution center. Pemilihan strategi ini dikarenakan Skimet milik adalah produk konsumsi harian dan memiliki waktu simpan yang cukup lama. Terdapat 6 DC yang tersebar di beberapa pulau untuk memenuhi setiap permintaan daerah. Mode transportasi yang digunakan adalah transportasi darat dan air berupa truk kapal. Alasan kami memilih daerah Maluku untuk pembangunan PT Susu Sapi ini dikarenakan di Maluku itu terdapat beberapa wilayah-wilayah yang belum memenuhi standar gizi Indonesia, yaitu yang di mana anak-anak di sana memiliki kekurangan gizi dan agar tercapainya SDM yang berkualitas, maka kami sengaja memilih daerah ini yang terdislokasi oleh pemerintah daerah-daerah yang lainnya. Bisa dilihat dari fasilitas produksinya ke Halmahera Utara itu dikirimkan dengan truk dan kemudian untuk yang di Ternate kami mengirimkan dengan menggunakan kapal. Kemudian ada Halmahera Tengah dikirimkan dengan jalur truk dan yang terakhir ada Halmahera Barat dikirimkan dengan jalur
kapal. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa yang terluput dari yang namanya kesalahan. Dan kami juga telah berusaha semaksimal mengerjakan sendiri dengan hasil kerja keras kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stopin no. Pencet ulang